Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV juga para pendengar radio stream Medan Mengaji, kita kembali di program podcast spesial Kaula Muda, dan alhamdulillah senang sekali saat ini sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala, yang seperti biasa nanti di beberapa waktu ke depan akan kembali bersamai kita menyampaikan materi atau faedah dari kisah di pertemuan kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Ustaz. Alhamdulillah ini pertemuan kedua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab kemarin, ya Ustaz. Dan hari ini kita akan lanjutkan, dan seperti biasa nanti di setiap segmennya kita memberikan kesempatan untuk berinteraksi ke pemirsa Rosyad TV juga para pendengar radio stream dan mengaji. Baik Ustaz, langsung saja Ustaz. Umar radhiyallahu anhu yang kedua, tafadhal masykurah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Di mana pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang keislaman beliau, begitu juga bagaimana hijrahnya Umar bin Khattab ke Madinah, ya sembari menjumpai tokoh-tokoh musyrikin Quraisy dan menentang mereka untuk duel tanding bagi siapa yang menghalangi Umar bin Khattab untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan bagaimana keutamaan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang Umar bin Khattab. Berkaitan tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini cukup banyak, bahkan sulit untuk menyampaikan semua kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Nah, di antara keutamaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Jadi dua sahabat mulia ini yang senantiasa mendampingi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berada, kecuali keduanya ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik mukim maupun safar. Mereka senantiasa membersamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwasanya di antara umat sebelum kalian itu terdapat beberapa muhaddits, ya, muhaddats. Ya, muhaddats itu adalah orang-orang yang diberikan ilham. Nah, sekiranya dari umatku yang diberikan itu adalah Umar bin Khattab. Jadi Nabi SAW memberikan suatu pernyataan, ya, umat-umat sebelum Rasulullah SAW itu ada orang-orang yang diberikan ilham, bukan Nabi. Jadi mereka itu bukan Nabi, hanya orang-orang soleh. Pendapat mereka, firasat mereka bertepatan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan Umar bin Khattab. Ya, begitu juga dengan Umar bin Khattab, ucapan-ucapannya itu ya hampir bahkan mendekati sama bahkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan ini juga yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian masih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, andai kata ada nabi setelahku, maka itu adalah Umar bin Khattab. Ya, kalau ada nabi yang lain ya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut khatamun nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi, sehingga tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi mengatakan demikian karena memang ucapan Umar bin Khattab ini
bertepatan dengan Al-Quran. Maka kita akan sebutkan di sini apa-apa saja yang disampaikan oleh Umar bin Khattab yang pada akhirnya Al-Quran turun dan membenarkan ucapan Umar bin Khattab. Beliau hanya seorang manusia biasa, seorang sahabat Nabi yang mulia, yang dia masuk Islam dengan doa dari Nabi SAW, bagus keislamannya, kemudian menjadi khalifah pada akhirnya nanti. Beliau mengatakan, ya Umar sendiri mengatakan, bahwasanya pendapatku selaras dengan ketetapan Rabbku, yaitu sesuai dengan diturunkannya Al-Quran dengan 3 perkara. Ada 3 ini. Yang pertama, Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya makom itu makom Ibrahim dijadikan tempat sholat? Maka turunlah ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan ambillah dari makom Ibrahim itu tempat sholat. Nah, ini yang dilakukan oleh orang yang selesai tawaf. Jadi selesai tawaf disunahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ya hanya saja kalau memang kondisinya nggak memungkinkan, ya sholat di mana saja, ya masih di Masjidil Haram, maka ini tidak mengapa setelah melaksanakan tawaf. Nah, seperti itu dia. Jadi ucapan Umar ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu. Kemudian ucapan yang kedua, di mana Umar bin Khattab ini menginginkan para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi ini menggunakan hijab. Ya, karena banyak saja yang berhadapan dengan istri-istri Nabi, baik orang-orang yang baik maupun orang-orang yang jahat. Ya, sehingga dengan turunnya ayat hijab ini bisa memuliakan istri Nabi, menjaga kehormatan istri-istri Nabi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Ya, turunnya ayat hijab ya karena keinginan Umar itu membedakan antara istri-istri Nabi, begitu juga dengan orang-orang mukmin dengan orang-orang yang bukan yang beriman, wanita-wanita yang bukan beriman. Jadi keselarasan ucapan Umar bin Khattab dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, beliau mengatakan, ya, aku berkata kepada para istri Nabi yang sepakat dalam kecemburuan kepada beliau, semoga Rabb beliau jika menceraikan kalian akan menggantikan bagi beliau istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Nah, ini berkenaan tentang istri-istri Nabi yang minta ditambah uang belanja. Nabi nggak sanggup nih. Ya, Nabi SAW tidak sanggup, tidak menyanggupi apa yang mereka inginkan, sehingga Rasulullah SAW menyendiri dalam sebuah ruangan ya selama sebulan. Ya, sehingga pada akhirnya apa? Selesai masa penyendirian Rasulullah SAW ya menghindari istri-istrinya selama sebulan, maka beliau pun mendatangi Aisyah yang pertama kali, ya memberikan tawaran kepadanya diceraikan atau tetap bersama dengan Rasulullah SAW. Maka yang seperti ini turunlah ayat yang menjelaskan bahwasanya ada wanita-wanita yang lain dari kalangan orang-orang yang beriman yang bisa menggantikan istri-istri Nabi SAW. Nah, ini 3 hal yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Ada riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, berkaitan tentang 3 pendapat Umar yang pada akhirnya turunlah ayat. 2 yang sudah kita sebutkan. Yang pertama berkaitan tentang maqam Ibrahim, kemudian yang kedua berkaitan tentang ayat hijab, dan yang ketiga berkaitan tentang perang Badar. Apa yang terjadi dengan perang Badar? Nah, sedikit kita sampaikan bagaimana peristiwa terjadinya perang Badar ini, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentara dari kalangan malaikat. Nabi SAW pada saat melihat kondisi kaum muslimin pada saat itu hanya 313 saja, sementara orang-orang musyrikin ada 1000 orang. Mengingat Nabi tidak mewajibkan para sahabat untuk ikut, karena tujuan Nabi SAW hanya menghalau kafilah dagangnya Abu Sufyan yang akan melintasi Madinah dari Syam yang menuju Mekah. Karena pada saat mereka dari Mekah menuju Syam itu sudah lolos dari kejaran Rasulullah SAW, sehingga kepulangannya ini dinanti oleh Rasulullah SAW, dan Nabi pun hanya mengajak siapa yang mau ikut saja. Maka 313 yang ikut serta dengan Nabi SAW. Allah takdirkan pasukan Abu Sufyan, kafilah dagangnya Abu Sufyan ini selamat.
Nah, di sisi lain, bala bantuan yang dari Makkah ini turun, ya berjumlah 1.000 orang, dan terjadilah peperangan yang disebut dengan Perang Badar. Nah, di saat itu Rasulullah SAW beristighatsah, berdoa kepada Allah dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang genting, supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya yang dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau juga berdoa, ya Allahumma anjis lima wa'atani, ya Allah datangkanlah, tunaikanlah apa yang engkau janjikan kepadaku. Allahumma atini ma wa'atani, ya Allah datangkanlah apa yang engkau janjikan kepadaku. Allahumma intuhlik hadhihi al-isabah lam tu'bad fil ardi, ya Allah sekiranya ya kaum ini engkau binasakan, niscaya tidak ada yang beribadah kepadamu di bumi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah mereka berperang kecuali malaikat juga ikut berperang. Sehingga kalau mereka melihat ada pasukan-pasukan dari kalangan kaum musyrikin yang mati dengan tebasan-tebasan, pada akhirnya bekasnya itu terbakar berwarna hitam, nah ini menunjukkan bahwasanya yang membunuhnya adalah para malaikat. Nah, seperti itu dia. Nah, selesai, yang ada adalah ketika selesai terjadinya Perang Badar, ya, yang tewas pada saat itu ada 70 orang, dan yang dijadikan tawanan ada 40 orang. Nah, dengan tawanan, ini tawanan yang pertama kali dalam Islam. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, bagaimana pendapatmu dengan tawanan ini? Maka Abu Bakar mengatakan, kita minta tebusan saja, ya, supaya dengan itu kekuatan kita bertambah. Maka setelah mendengarkan nasihat dari Abu Bakar, Rasulullah bertanya kepada Umar, lalu bagaimana pendapatmu? Maka Umar mengatakan, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Tegas dia mengatakan, aku tidak sepakat dengan Abu Bakar. Nah, pendapatku, mereka kita bunuh. Ya, 40 orang ini kita bunuh. Dan Nabi SAW ternyata memilih pendapatnya Abu Bakar. Nah, keesokan paginya, Umar bin Khattab menjumpai Rasulullah dan Abu Bakar dalam kondisi menangis. Keduanya menangis. Kemudian Umar bertanya, apa yang menyebabkan engkau ya Rasulullah menangis dan teman kita menangis? Nah, Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya, kata Umar, kalau seandainya aku bisa menangis, aku akan menangis. Atau berpura-pura untuk menangis, berusaha untuk menangis. Jadi ikut serta menangis ini. Maka Rasulullah mengatakan, ya, aku menangis apa yang temanmu sarankan kemarin, berkaitan tentang tawanan perang. Ya, berkaitan tentang tawanan perang. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berkaitan tentang tawanan perang ini untuk apa? Untuk dibunuh. Dan ini sesuai dengan usulan dari Umar bin Khattab. Nah, dan setelah itulah ya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan harta ghanimah bagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin. Jadi Umar menetapkan bahwasanya tawanan itu dibunuh. Tapi Rasulullah mengambil pendapatnya Abu Bakar untuk apa? Meminta tebusan dari tawanan perang. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya apa? Supaya yang diinginkan adalah perkara akhirat, bukan dunia. Nah, seperti itu dia. Jadi ini beberapa perkara yang ucapan Umar ini pada akhirnya turunnya ayat. Dan yang terakhir mungkin sebagai di segmen yang pertama ini, yaitu di mana Abdullah bin Ubay meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW pada saat itu hendak mensolatkan. Ya, Rasulullah pada saat itu hendak mensolatkan Abdullah bin Ubay, yang ini merupakan gembong munafik. Umar mengingatkan, ya Rasulullah jangan disolatkan, dia telah melakukan ini dan ini, di waktu ini dan itu. Maka ya Umar memaksa Rasulullah supaya apa? Supaya tidak dilaksanakan solat untuk Ubay, ya Abdullah bin Ubay ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku diberikan pilihan dan aku memilih untuk mensolatkannya. Maka akhirnya Rasulullah pun mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dan setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik. Tidak boleh mintakan ampunan dan seterusnya. Nah, Umar mengatakan, sungguh ya, setelah ayat itu turun dia mengatakan, aku terlalu berani menyampaikan ini kepada
Rasulullah SAW. Jadi tidaklah Umar melakukan ini. Beraninya Umar mengatakan yang dikatakan kepada Rasulullah SAW, kecuali itu semua adalah bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini keistimewaan yang dikatakan terhadap Umar bin Khattab, dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada ya seorang yang diangkat menjadi nabi ya setelahku, pasti itu adalah Umar bin Khattab, dan kalau ada ya dari umatku yang diberikan ilham, itu adalah Umar bin Khattab. Nah, demikian ini segmen pembuka di pembahasan Umar kali ini. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini, bisa di line interaktif kita di 0822 88886630, atau bisa komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming, atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS. Silahkan. Baik, jika belum ada di segmen pertama ini dari kita yang di studio Ustaz, Masya Allah nih, ini Umar ya Ustaz? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sering diilhami sebelum turunnya ayat Al-Quran ya Ustaz. Ini fokus pembicaraan kita di segmen awal ini Ustaz. Dan tapi tadi ada di segmen awal ada doa Nabi ketika akan berperang di Perang Badar Ustaz. Ada doa yang menurut kita ini Ustaz, konotasinya konotasinya ini mengancam gitu kan. Ini kalau Allah nggak ngabulkan nih, nggak ada lagi yang nyembah Allah gitu kan. Iya. Ini boleh kita lakukan. Apakah ini termasuk adab yang diperbolehkan dalam berdoa Ustaz? Gitu, Ustaz. Misalnya memberikan alasan gitu ke Allah. Ini kalau misalnya aku begini, ya Allah nanti begini-begini ya gitu. Dengan konotasi yang seperti ini gitu Ustaz. Ya, taib. Tadi kita sampaikan yang dilakukan oleh Nabi kita SAW itu namanya istighatsah. Ya, istighatsah ini kan berdoa dalam kondisi yang sangat genting. Sangat genting. Karena ada dua, yang ada namanya isti'anah, ada yang kedua namanya istighatsah. Kalau isti'anah ini sifatnya umum. Ya, berdoa kepada Allah dalam sifat yang umum, apapun dia, mau yang dia baik atau menghilangkan keburukan. Tapi kalau istighatsah dalam kondisi yang sulit, bahkan cara mengangkat tangannya juga beda. Iya. Kalau istighatsah itu cara mengangkat tangannya itu setinggi-tingginya. Istighatsah ya. Istighatsah karena berharap Allah Subhanahu wa taala segera kabulkan. Ini kondisi genting. Bayangkan 313 yang belum pernah perang sebelumnya. Dan memang yang dibawa itu ala kadarnya. Ya, kendaraan, kemudian senjata-senjata. Karena hanya sebatas pengen apa? Menghalau kafilah dagang aja. Tapi Allah takdirkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan sesuatu yang belum direncanakan sebelumnya. Sehingga mau tidak mau Rasulullah itu berdoa, dan diikuti oleh Abu Bakar juga berdoa. Sampai selendang Rasulullah itu jatuh. Ya, kemudian dikembalikan lagi oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Cukup ya Rasulullah. Cukup ya Rasulullah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendengar ucapanmu." Nah, di antara doa yang dikatakan oleh Nabi SAW, Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, tunaikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Nabi ingatkan dalam doanya. Ya, Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, datangkanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Itu berupa pertolongan. Nabi benar-benar membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma in tuhlik hadhi al-isabah lan tubad fil ardi abada, lan tu'bad fil ardi. Ya Allah, sekiranya engkau membinasakan kaum ini, yaitu para sahabat yang berperang, yang mereka ini adalah kaum muslimin yang akan berdakwah nanti, yang akan menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan ada yang mengibadatimu di bumi. Dan ucapan Rasulullah ini benar. Ya, yang ikut ini adalah orang-orang terbaik nih dari kalangan kaum muslimin yang membantu Nabi SAW di dalam dakwah. Mereka rela ya hidup mati mereka untuk membela dakwah Rasulullah SAW. Nah, kalau seandainya mereka ini wafat, meninggal dunia, mati, maka tidak ada lagi yang meneruskan perjalanan mereka, dakwah mereka. Begitu juga kalau seandainya Rasulullah meninggal dunia. Jadi artinya bukan hanya mereka saja yang meninggal dunia, tapi Rasul juga seperti itu. Siapa lagi yang akan menjalankan dakwah? Kan seperti itu dia. Jadi kalau kita katakan Rasulullah menyebutkan kondisi yang real, ya kondisi yang real seperti ini. Kalau mereka mati, ya tentunya Rasulullah SAW juga tidak ada yang membelanya.
dan akan juga ikut serta seperti itu dia. Maka ucapan Rasulullah SAW kita katakan bukan ancaman, tapi penguatan. Oh. Ya, dakwah ini belum selesai. Ya, dakwah ini belum selesai. Kemusyrikan masih merajalela. Maka butuh ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan doa tadi. Ya, beda kalau kita mungkin mengancam seperti itu dia. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya ini enggak terjadi, ya, mungkin aku nggak akan hidup lagi. Untuk apa dia? Kan seperti itu. Ini lihat konsepnya dulu. Ya, lihat konsep yang diucapkan oleh Nabi SAW. Konsep yang diucapkan oleh Nabi ini memang nyata. Ya, hanya sedikit dari kalangan kaum muslimin. Kalaulah mereka tewas, yang tinggal di Madinah hanya sedikit. Kemudian siapa lagi yang akan menjalankan dakwah? Kan seperti itu dia. Jadi kalau kita katakan ini bentuknya penguatan. Ya, bukan seperti ancaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan seperti kita katakan kurang adab, tidak. Tapi bentuknya penguatan supaya doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW itu dikabulkan oleh Allah. Di samping memang ya husnuzon kepada Allah begitu kuat. Ya, husnuzon kepada Allah begitu kuat. Jadi Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, salah satu adab di antara adab-adab berdoa itu adalah husnuzon kepada Allah. Iya, husnuzon kepada Allah maksudnya gimana? Kita benar-benar yakin ketika kita sudah melakukan adab-adab yang memang disyariatkan, baik sangka kepada Allah, bahwasanya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau lebih lebih tepatnya kita katakan ini adalah doa yang sifatnya penekanan agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Dalam kondisi genting tadi. Dalam kondisi genting. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas pelurusannya. Dan Ustaz, masih di segmen awal tadi ada kalimat atau bahasa dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau terlalu lancang, padahal kan kalau dibilang kan selalu selaras gitu ya Ustaz dengan ayat yang akan turun gitu. Beliau masih merasa lancang, dan apakah ini bagian dari sifat rahmatnya Nabi Muhammad SAW, sifat kasih sayang Nabi, sampai gembong munafik pun masih mau disolati Nabi, atau ada pelajaran apa yang akan ditunjukkan oleh Nabi dengan menyolatkan itu? Yang pertama, sifat beraninya. Sifat beraninya Umar bin Khattab, karena memang dasar keberanian Umar bin Khattab karena apa? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di segmen awal pertemuan pertama kita telah mengatakan, semakin takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin seorang hamba itu benar-benar hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dihadapannya dia tidak takut. Ya, yang dihadapannya dia tidak takut. Seperti itu dia. Bahkan yang dihadapannya itu takut kepada dia. Al-jaza' min jinsil amal, seperti itu dia. Nah, ketika Umar bin Khattab berhadapan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, berhadapan dengan Nabi SAW, beliau benar-benar menampakkan sikap tegasnya. Makanya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling lembut di antara umatku adalah Abu Bakar, dan orang yang paling tegas di antara umatku adalah Umar bin Khattab. Ya, dan sebab inilah ketika Abu Bakar menuliskan wasiat, sebagian orang nggak sepakat nih. Sebagian orang tidak sepakat kalau yang ditunjuk itu adalah Umar, karena semuanya takut. Ya, bagaimana mungkin dia dijadikan pemimpin? Nah, kemudian setelah beliau ditunjuk jadi khalifah pada saat itu, beliau menerangkan, ketika Rasulullah sebagai pemimpin, aku menjadi garda terdepannya, tamengnya, dengan kelembutannya, dengan kasih sayang Rasulullah SAW, aku menampakkan apa? Ketegasanku. Ya, begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang begitu lembutnya, aku menampakkan ketegasanku. Artinya di sini ada pembanding di sini. Ya, ada pembanding dari kawan-kawan. Ya, kalau satu lembut pemimpinnya, ternyata ada temannya yang memang tegas, bukan kejam. Ya, nanti akan kita sebutkan bagaimana kondisi Umar ini yang menyebabkan banyak orang takut. Ya, banyak orang takut. Nah, seperti itu dia. Nah, kemudian yang kedua, berkaitan tentang sifat yang dimiliki oleh Nabi kita SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan Nabi kita memiliki sifat apa? Ya, Raufur Rahim. Ya, amat berbelas kasih lagi penyayang.
amat berbelas kasih lagi penyayang. Ini sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, kalau sekiranya aku diberikan 70 kali 70 kali ampunan yang aku ucapkan, niscaya aku akan berikan kepadanya. Ini menunjukkan apa? Belas kasih Rasulullah, meskipun Rasulullah berulang-ulang disakiti ini. Disakiti oleh gembong munafik ini, sampai masalah keluarganya juga disakiti Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tetap saja menjadikan hukum itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Rasulullah SAW bersikap demikian? Cukuplah Allah yang hukumi. Orang-orang munafik ini sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ini berada di keraknya neraka. Cukup mereka mendapatkan siksaan itu di dalam neraka. Dan di dalam Islam, yang kita hukum itu sesuatu yang nampak. Yang tersembunyi, ini hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW memberikan pengajaran. Walaupun pada akhirnya pengajaran Nabi ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin, bahwasanya tidak boleh setelah itu bagi kaum muslimin, orang-orang yang beriman, memintakan ampunan bagi orang-orang munafik. Jadi pada dasarnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini turunnya pelajaran bagi kaum muslimin yang lain. Sama seperti contohnya ketika di dalam sholat kan ada namanya sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini sebabnya karena apa? Karena lupa. Bayangkan kalau Nabi kita SAW tidak memiliki sifat lupa ini. Artinya apa? Kita nggak tahu nih praktek sujud sahwi itu gimana. Ternyata sifat yang kurang ini, yang memang manusiawi ini, Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada Nabi SAW. Suatu ketika Rasulullah salat 2 rakaat nih. Salat zuhur atau salat asar. Selesai salat, Abu Bakar, Umar diam. Enggak berani komentar. Kemudian ada salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah salat diringkas atau engkau lupa?" Dalam kondisi para sahabat masih di situ gitu. Lalu Nabi mengatakan, aku tidak meringkas dan aku tidak lupa. Akhirnya Nabi bertanya kepada Abu Bakar, benarkah yang dikatakannya? Benar ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah melanjutkan 2 rakaat lagi, kemudian sujud sahwi. Ini menunjukkan apa? Kekurangan yang ada pada Rasulullah itu jadi pelajaran. Nah, sikap yang Nabi ambil terhadap gembong munafik ini juga jadi pelajaran. Nah, kenapa Nabi melakukan itu? Itu bentuknya kasih sayang. Belas kasihnya Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, karena masih dikatakan sahabat. Kenapa dikatakan sahabat? Nabi SAW, ini ungkapan dari Nabi SAW. Nabi SAW ketika para sahabat pengen diantaranya Umar membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi melarang. Lalu Nabi mengatakan, apa kata orang? Yaitu misalnya orang-orang musyrikin. Apa kata orang sekiranya mereka mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya? Nabi masih memikirkan seperti itu. Jadi ini belas kasihnya Nabi SAW. Tapi yang seperti ini menjadi pelajaran bagi orang-orang mukmin setelahnya. Sehingga Umar bin Khattab mencari kondisi di mana orang-orang yang meninggal itu ternyata ada sahabat yang tidak ikut, Hudzaifah ibnul Yaman. Dan Hudzaifah ibnul Yaman ini adalah sahabat rahasia Nabi. Karena Hudzaifah ini mendapatkan nama-nama orang-orang munafik. Lalu Umar bin Khattab setiap kali ada jenazah yang mau disolatkan, dia lihat dulu, ada nggak Hudzaifah? Supaya apa? Supaya nggak ikut-ikutan. Dan supaya bisa mengamalkan ayat ini. Nggak boleh mensolati orang-orang munafik. Maka kuncinya di mana ini? Kalau Hudzaifah nggak sholat, Hudzaifah nggak ada, berarti ini orang munafik. Nah, untuk mengamalkan apa? Ayat ini. Karena dilarang bagi orang-orang muslim, orang-orang mukmin menyolati orang-orang munafik. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan mungkin bisa kita sambung langsung Ustaz ke segmen kedua. Silakan Ustaz di Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di segmen kedua ini terkait tentang keutamaan dari Umar bin Khattab. Sebagaimana ungkapan di awal kita katakan, setiap kali rasa takut manusia kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah, maka setiap kali itu pula ditanamkan untuknya rasa takut dalam hati orang-orang di sekitarnya. Jadi
Kalau ada orang yang benar-benar takut kepada Allah dan dia adalah Umar bin Khattab, maka Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa takut orang-orang yang di sekitar Umar bin Khattab. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, pada suatu hari Umar menumpukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ketika beberapa wanita Quraisy bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita Quraisy ini datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan suara yang keras, ya, dan lama. Ya, suara yang keras dan lama. Kemudian ketika Umar minta izin masuk, yang mereka masih bersama dengan Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta fatwa. Nah, Umar minta izin masuk. Ya. Ketika mereka mendengar suara Umar minta izin masuk, maka wanita-wanita ini segera berdiri. Ya, meninggalkan majelis. Artinya apa? Mengambil posisi di tempat yang lain. Ya, mengambil posisi di tempat yang lain. Nah, setelah Umar diizinkan masuk, ya, lalu Rasulullah SAW tertawa. Sehingga Umar bertanya, semoga Allah senantiasa membahagiakan engkau. Demi ayah dan ibuku, apa yang menyebabkan engkau tertawa? Nah, aku heran, kata Rasulullah SAW, dengan para wanita yang tadi bersamaku. Tatkala mendengar suaramu, mereka langsung mengenakan hijab sambil tersenyum, belum menjawab pertanyaan sahabatnya itu. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan kepada Umar nih, awalnya Rasulullah bersama orang-orang wanita musyrikin, wanita-wanita Quraisy yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika Umar minta izin masuk, mendengar suara Umar langsung bubar. Ya, langsung bubar. Kemudian Umar pun mengatakan kepada mereka, wahai Rasulullah, engkau lebih berhak ditakuti daripada aku. Lalu Umar mengatakan, wahai wanita-wanita yang tidak tahu diri. Ya, wahai wanita-wanita yang tidak tahu diri, mengapa kalian justru takut kepadaku, tidak takut kepada Rasulullah SAW? Lalu para wanita mengatakan, memang, ya, kami lebih takut kepadamu, sifatmu keras dan lebih kasar daripada Nabi SAW. Jadi inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW tertawa. Nah, dan ini bukan dialami oleh wanita-wanita Quraisy ini saja. Bahkan istri Nabi juga demikian. Jadi Aisyah membawa makanan. Ya, pada saat Aisyah membawa makanan yang kala itu Rasulullah SAW bersama dengan Saudah, ada makanan, ya, sejenis makanan yang dibawa oleh Aisyah. Nah, pada saat itu di sana ada Rasulullah, kemudian ada Aisyah, ada Saudah. Dan kita tahu bagaimana sikap Saudah ini, yang pada akhirnya Saudah ini memberikan harinya untuk Aisyah. Ya, hari gilirannya untuk Aisyah. Aisyah menawarkan makanan. Kemudian Saudah diam, tidak mau. Kemudian Aisyah mengatakan, makanlah, atau kalau tidak aku lumuri dirimu. Ini usia yang sangat jauh ini antara Aisyah dengan Saudah. Nabi SAW memposisikan berada di tengah. Artinya, ya, biarlah mereka berdua, ini sesama madu. Ya, biarlah mereka berdua bersikap bagaimana seperti itu. Akhirnya karena Saudah tidak mau makan, kemudian Aisyah pun mengambil makanan itu dan melumurkan makanan itu ke wajah Saudah. Tertawa Nabi. Ya, Nabi SAW tertawa. Nah, ketika Nabi tertawa, kemudian Nabi mengambilkan makanan itu untuk Saudah. Supaya apa? Dikisos, dibalas. Ya, kemudian dibalaslah. Yang menyebabkan terjadi suasana yang kita katakan bermain-main antara istri Rasulullah SAW. Umar dengar dari luar, lalu mengatakan, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah. Nah, kemudian ketika mendengar suara Umar, maka yang di dalam rumah Saudah dan Aisyah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bergegaslah dan basuhlah wajah kalian. Ya, dan basuhlah wajah kalian. Jadi mendengar suara Umar seperti itu, ya, mendengar suara Umar. Sementara Nabi biasa, ini istrinya gitu kan, ini istri Rasulullah SAW, dan di hadapan Rasulullah itu ada istri-istrinya lagi bermain seperti itu. Nah, Umar merasa ini kok ada permainan-permainan di rumah istri Rasulullah kan gitu. Maka Umar mengatakan, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah. Nah, kemudian mereka berdua diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencuci
wajahnya. Nah, Aisyah mengatakan sejak saat itu aku sangat segan kepada Umar bin Khattab. Jadi Aisyah sendiri saja itu segan kepada Umar bin Khattab. Jadi sikap tegasnya itu, ya walaupun ini bersama dengan istri Rasulullah sendiri, ya beliau tetap menunjukkan sikap tegasnya. Ya bukan ingin menampakkan kekuatan, tidak. Tapi karena karakter beliau seperti itu, pada akhirnya orang-orang mengenal, sehingga sebagian mereka takut kepada Umar bin Khattab. Nah, demikian. Allah alam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kami persilahkan kembali para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung di podcast spesial Kaula Muda kali ini, bisa melalui line interaktif kita di 0822 8888 6630, atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik, ini disegani, ini berarti bukan dai sejuta umahat nih kalau model-model kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Masya Allah. Tapi ketegasannya ini memang berarti karunia Allah, selain tadi keselarasan terhadap beberapa ayat yang akan diturunkan Allah Ta'ala gitu ya Ustaz. Iya. Baik, dan ketegasan ini Ustaz, kalau kita kaitkan dengan kaula muda kita saat ini gitu Ustaz, apakah memang kaula muda itu harus dituntut punya sikap yang tegas juga, atau ya kalau memang bisa dilatih diri ini untuk selalu lembut, lemah lembut, berkasih sayang, itu ya nggak apa-apa? Apakah apakah memang ketegasan ini juga bagian dari sikap yang harus dimiliki oleh kaula muda kita Ustaz? Nah, kita mengambil contoh dari Nabi SAW. Kapan beliau tegas, ya kapan beliau berlemah lembut, seperti itu dia. Tapi pada akhirnya nanti akan sampai pada pembahasan di mana Umar menyampaikan hujjah. Ya ketika dengan Rasulullah tegas, dengan Abu Bakar tegas, tapi ketika beliau jadi pemimpin berlemah lembut. Bahkan berlemah lembut. Beliau sampaikan ketika dia jadi pemimpin berlemah lembut dan dia tegas kepada orang-orang zalim. Jadi ketegasan ini masih ada. Tapi untuk siapa? Untuk orang-orang zalim. Orang-orang yang tidak berbuat adil, seperti itu dia. Nah, apakah yang seperti ini ya bisa dilatih? Dilihat dari sisi mana tegasnya. Ya, tegas itu belum tentu keras. Ada orang yang memang ngomongnya santai aja tapi tegas. Ada orang yang memangnya ngomongnya keras tapi nggak tegas, kan seperti itu. Memang watak yang seperti itu. Nah, sementara mereka menilai bahwasanya Umar ini punya keduanya, di samping tegas, keras juga. Ya, berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, seperti itu dia. Nah, apakah yang seperti ini ya butuh kita dilatih. Tapi dalam konsep yang mana kita harus tegas? Nabi SAW tegas ketika perkara-perkara yang dilanggar berkaitan tentang hak-hak Allah itu dilanggar oleh manusia. Tapi kalau perkara pribadinya yang lainnya, beliau biasa. Nah, itu terbukti ketika apa? Ketika ada seorang wanita dari Bani Makhzumiyah yang mencuri ini. Dan mereka tidak ingin wanita yang terkemuka ini, bangsawan ini, dipotong tangannya. Sehingga mereka mencari siapa yang paling dekat dengan Rasulullah. Maka pada akhirnya mereka mendatangi Usama bin Zaid. Ini anak dari anak angkatnya Rasulullah, dekat dengan Rasulullah ini. Ini bisa jadi tazkiyah. Ya, minta rekom dari Usama. Usama pun mendatangi Rasulullah. Mereka menceritakan kepada Usama seperti ini dan seperti itu, supaya jangan ditegakkan hukum potong tangan. Maka ya Usama pun mendatangi Nabi SAW, berusaha untuk memberikan rekomendasi kepada Rasulullah dari wanita ini jangan dipotong tangannya. Maka Nabi SAW ya berkhutbah di hadapan manusia. Ini ketegasan Nabi ini berkaitan tentang hukum Allah. Ya, aku heran dengan kalian. Sekiranya yang melakukan pelanggaran orang-orang miskin di antara kalian, kalian tegakkan hukum Allah. Namun sekiranya yang melakukan pelanggaran adalah orang-orang bangsawan di antara kalian, kalian tidak tegakkan hukum Allah. Lalu Nabi mengatakan, kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Jadi di sini Nabi SAW menampakkan ketegasan ketika apa? Ketika aturan-aturan Allah dipermainkan. Ya, ketika aturan-aturan Allah dipermainkan, maka di posisi yang mana kita menampakkan ketegasan? Posisi yang memang kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain yang memang bisa kita maklumi terkait dengan diri pribadi kita sendiri, ya sudah maklumi saja. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Ada seorang Arab
Ya, ada seorang Arab Badui atau seorang laki-laki yang kasar, ya, yang dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada saat itu Nabi menggunakan sal yang kasar, tengah bagi-bagi harta rampasan perang. Lalu ditariklah kain kasar itu dari leher Nabi dan memarlah leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia mengatakan, wahai Muhammad, berbuat adillah. Ya, wahai Muhammad, berbuat adillah. Nabi pada saat itu nggak marah. Ya, Nabi SAW pada saat itu memaklumi ya laki-laki ini. Ya, sampai pada akhirnya Nabi membiarkannya. Dan Nabi mengatakan dari generasinya itulah akan muncul orang-orang Khawarij. Nah, demikian. Kan kalau seandainya bisa Nabi bunuh pada saat itu dibunuh, tapi alasan apa? Ya, hanya sebatas gara-gara apa? Pembagian harta rampasan perang. Ini perkara dunia. Ya, perkara dunia. Sehingga Nabi SAW memaklumi saja. Nah, contoh yang lain ketika ada seorang Arab Badu yang kencing di masjid. Ya, para sahabat menghardik, berusaha untuk melarang dan mengejarnya, tapi Nabi mengatakan biarkan. Nah, jadi Nabi SAW memposisikan kapan beliau SAW mengajarkan, kapan beliau menyampaikan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tegas di hadapan orang, maka yang seperti ini butuh dipelajari. Dan bagaimana cara mempelajarinya? Tidak lain dengan cara mempelajari agama Allah, sehingga kita bisa memposisikan di mana kita harus tegas dan di mana kita harus memberikan maaf, memberikan udzur dan seterusnya. Nah, seperti itu dia. Jadi Umar bin Khattab yang Allah berikan keistimewaan seperti ini, makanya beliau diberikan gelar Al-Faruq, karena ketegasannya beliau, ya, yang membedakan antara kesyirikan dan ketauhidan. Ya, dengan itulah nampaklah kaum muslimin keislamannya di hadapan orang-orang musyrikin di Mekah pada saat itu. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Ini maksudnya tadi berarti kalau misalnya pribadi kita yang diserang atau dizolimin itu di sini mungkin lebih sifatnya lebih ke memaafkan, lembut gitu ya, Ustaz. Tapi kalau untuk hak Allah memang harus ditegasin gitu ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karakter Umar ini saking tegasnya, ya, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ini punya tukang bekam yang biasa membekam Umar bin Khattab. Dan memang Umar ini ditakuti karena tegasnya itu. Kemudian pada saat itu Umar berdeham. Nah, pada saat Umar berdeham saja, ya, tukang bekamnya ini udah buang air kecil karena saking takutnya. Ya, karena saking takutnya, ya, tukang bekam Umar ini ya buang air kecil ya, terkencing-kencing seperti itu dia. Sampai pada akhirnya Umar pun memberikan dia 40 dirham. Ya, sebagai bentuk untuk menghilangkan rasa takutnya, kan seperti itu. Begitulah tegasnya Umar bin Khattab, sampai hanya berdeham saja. Ya, orang jadi takut. Nah, sama seperti ada orang yang punya karakter seperti itu. Ya, ada orang yang punya karakter seperti itu yang ya mungkin ini seperti kalau di sekolah-sekolah seperti guru BK. Ya, guru BK kan seperti itu. Lewat aja udah ditakuti. Ya, lewat aja misalnya nggak ada guru, hanya lewat aja udah masuk kelas, seperti itu dia. Nah, kadang yang seperti ini ada. Ya, padahal nggak ada alasan untuk ditakuti. Kan seperti itu, hanya sebatas lewat. Akhirnya ujung-ujungnya ketika ketemu di jalan lari, bukan mengucapkan salam, kan seperti itu. Nah, ini penempatan yang tidak tepat sebenarnya. Jadi kondisi seperti itulah sampai pada akhirnya tukang bekam Umar ya terkencing-kencing, walaupun Umar hanya berdeham saja gitu. Belum ngomong nih. Ya, hanya sebatas berdeham saja. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah. Tapi satu, Ustaz, sebelum beralih ke pembahasan berikutnya atau menunggu pertanyaan, kenapa ketika misalnya ada yang berbuat salah atau yang menzolimi kita atau yang menyerang pribadi kita, kan kita sebenarnya bisa memberikan kalau istilah sekarang efek jera gitu, biar dia nggak berulang kali melakukan ke orang yang lain misalnya. Itu kenapa nggak ditempuh seperti itu? Nggak apa memang Nabi nggak mau mencontohkan, atau itu dibolehkan, atau seperti apa, Ustaz? Hal ini berkaitan tentang kezaliman yang kita dapatkan, perlakuan buruk yang kita dapatkan dari orang lain. Itu ada 3. Ya,
wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan keburukan semisalnya. Artinya yang pertama kisos nih. Kita dapat melakukan buruk, maka yang bisa kita lakukan adalah kisos. Ya, kita dipukul sekali, balas sekali. Hanya saja terkadang ketika kita balas dengan emosi, ujung-ujungnya kita berlebih-lebihan. Kan seperti itu dia. Maka kalau ingin menempuh, silahkan. Ini boleh. Di dalam Islam boleh. Menempuh jalur seperti itu boleh. Ya, kita ingin mengambil hak kita karena kita sudah didolimi. Ya, nyawa dibalas dengan nyawa. Ada kisos di sana. Dan ini diperbolehkan dalam Islam. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan faman afa fa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan ya dan memperbaiki keadaannya, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua yang bisa dilakukan adalah dengan cara memberikan maaf. Ya, dengan cara memberikan maaf. Artinya apa? Kita mendapatkan perlakuan zalim, kemudian kita sabar dan memberikan maaf. Makanya ada kiat supaya kita bisa memberikan maaf dan bersabar dengan kedzaliman yang kita dapatkan. Kan seperti itu. Yang seperti ini bukan perkara yang mudah. Ya. Dan Nabi kita SAW banyak memberikan maaf, walaupun terkadang Nabi balas nih. Contohnya, ketika Nabi SAW sholat di depan Ka'bah. Nah, di sana ada Abu Jahal, kemudian ada orang-orang musyrikin yang lain, yang mereka mengatakan, siapa di antara kalian yang berani meletakkan isi perut onta di atas pundak Muhammad? Maka salah seorang dari mereka pun mengatakan, aku. Maka diambillah isi onta, isi perut onta itu dari salah satu peternakan fulan. Diambil lalu diletakkan di pundak Rasulullah pada saat Rasulullah pas sujud. Maka beratlah terasa oleh Rasulullah SAW. Dan beliau pada saat itu tidak bangkit nih, karena beratnya. Sampai pada akhirnya Fatimah datang lalu menyingkirkan gangguan-gangguan itu dari atas pundak Rasulullah SAW. Nah, setelah bangkit, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi berdoa di depan Ka'bah dan menyebutkan nama-nama mereka. Ya, menyebutkan nama-nama mereka. Kemudian pada saat Nabi berdoa menyebutkan nama-nama mereka, takutlah mereka. Karena mereka yakin bahwasanya doa di depan Ka'bah ini kabul. Dan ternyata benar, semua nama-nama yang disebutkan oleh Nabi dalam doa beliau itu semuanya tewas dalam perang Badar. Nah, ini dalam kondisi apa? Dalam kondisi Nabi sudah menahan kesabaran. Tapi karena ini kezalimannya begitu besar, dan di sini Nabi memberikan apa? Tadi efek jerah. Ya, Nabi hanya mengembalikan kepada Allah. Ya, balasan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita khawatir nih, ada orang yang mendolimi kita. Ya, kemudian dia nggak balas langsung. Tapi yang dilakukan apa? Dia angkat tangannya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqu da'watal madlum." Takutlah kalian dari doa orang-orang yang dizalimi. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena tidak ada antara dirinya dengan Allah hijab. Dia nggak balas dengan tangannya. Dia nggak balas dengan ucapannya langsung, tapi dia berdoa kepada Allah. Dan kalaulah dia berdoa dengan doa keburukan, Allah akan kabulkan. Karena dia dalam kondisi yang dizalimi. Nah, seperti itu dia. Maka, kalau kita ingin membalas, boleh. Sebagai bentuk efek jerah. Agar dia nggak melakukan untuk yang kedua dan ketiga kali. Nah, atau kita memberikan maaf. Dan itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, innahu la yuhibbudz dzalimin. Allah enggak suka orang-orang yang berbuat zalim. Maksudnya apa? Dalam hal membalas, kalau dia membalasnya lebih, dia termasuk orang yang berbuat zalim. Sekali dipukul, dia balas 5 kali. Kan seperti itu. Nah, yang zalim jadinya siapa? Orang yang membalas. Nah, terkadang pada saat dia membalas, dia enggak bisa ngerem nih. Ya. Misalnya dia dapat ejekan sekali. Ya, dasar picek misalnya seperti itu, dia balas. Ya, dia balas kawannya ini dengan 2 kali. Ya udah udah hitam keriting lagi, yang seperti itu dia. Dapat 2 dia. Double ya. Ya, double 2. Nah, siapa yang zalim sekarang? Yang balas tadi. Nah, jadi kalau dia ingin membalas sesuai dengan porsinya, itu dianggap adil. Nah, kalau dia pengen memberikan maaf, itu yang terbaik.
Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan masih di yang ditakutin Ustaz, Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita pernah dengar riwayat juga bahwasannya setan pun takut sama Umar. Benar. Masya Allah. Ini gimana Ustaz? Jadi Nabi SAW pun menceritakan, ya. Jadi ada yang terluput tadi, sampai syaitan sendiri pun takut kepada Umar bin Khattab. Ya, walaupun kita katakan, ya Umar ini bukan seorang yang maksum. Yang maksum itu hanya Nabi SAW, para nabi. Nah, Nabi SAW sungguh syaitan, jin dari kalangan syaitan dari kalangan jin dan manusia ketika berhadapan denganmu mereka lari dan mencari tempat yang lain. Ya, dan mencari tempat yang lain. Kalau ada jalan yang ditempuh oleh Umar, mereka tidak akan tempuh jalan itu. Ya, sampai jin juga demikian. Ya, seperti itu dia. Maka ini kembali kepada konsep di awal tadi. Barang siapa yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memunculkan rasa takut dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka pentingnya rasa takut ini kepada Allah. Ya, pentingnya rasa takut ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai para sahabat yang memang gak ada masalah dengan Umar pun segan ini. Segan dengan Umar. Di antaranya adalah Abdullah ibn Abbas. Ya, Abdullah ibn Abbas ini sudah lama memendam pertanyaan yang pengen ditanya oleh Umar. Ya, karena keseganan beliau. Ya, karena keseganan beliau sampai pada akhirnya ada waktu, bahkan mungkin sudah lebih dari 10 tahun nih, dipendam pertanyaan itu. Ya, dipendam pertanyaan oleh Ibn Abbas. Sampai pada akhirnya ketika berada di Makkah, ada kesempatan berdua. Lalu Ibn Abbas mengatakan, ya, siapakah dari istri-istri Nabi yang saling bahu-membahu? Ya, saling tolong-menolong. Maka Umar mengatakan, Aisyah dan Hafsah. Ya, lalu Ibn Abbas mengatakan, sungguh, sudah lama aku ingin bertanya pertanyaan ini kepadamu, dan aku memendamnya karena rasa seganku kepadamu. Maka Umar pun mengatakan, tidak usah segan. Ya, tanyakanlah kepadaku perkara-perkara yang memang bisa aku jawab, aku akan jawab. Yang tidak bisa aku jawab, tidak bisa aku jawab. Seperti itu dia. Sampai pada akhirnya beberapa pertanyaan pun dilontarkan oleh Ibnu Abbas. Ya, padahal kita tahu nih, Ibnu Abbas kan pernah cerita tentang biografi Ibnu Abbas, kan pernah dibawa oleh Umar nih di hadapan sahabat-sahabat perang Badar. Kan seperti itu. Nah, sampai Ibnu Abbas sendiri segan kepada Umar. Nah, itu dari mana? Karena memang begitu takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika beliau membaca ayat dalam sholat, beliau pingsan. Dan pingsan beliau dalam waktu yang lama. Dan taulah mereka mengatakan bahwasanya ini bukan penyakit biasa. Ini bukan penyakit biasa, tapi penyakit pingsannya ini disebabkan karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, dan balasannya apa? Allah jadikan orang-orang yang ada di sekitarnya itu takut, sehingga pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab ini aman. Ini aman, dan ini buktinya. Ya, buktinya bahwasanya masyarakat yang biasa itu dekat dengan Umar biasa saja, kan seperti itu. Dia juga berlaku lembut kepada orang-orang yang biasa. Tapi kalau ada orang yang berbuat masalah, berbuat dolim, berbuat kasus, maka ini takut dengan Umar bin Khattab. Jadi sikap tegasnya itu beliau tetap tampakkan dengan orang-orang yang berbuat dolim, ya, berlaku aniaya dan seterusnya. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan baik, ada pertanyaan ternyata yang masuk, hampir ditutup tadi ya. Ada pertanyaan yang masuk dari SMS. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya Umu Iin mau tanya, siapakah yang membunuh Umar bin Khattab? Belum nyampe, tapi silakan Ustadz. Iya. Silakan Ustadz. Nah, ya ini sepertinya harus bersabar menunggu. Iya, belum nyampe. Iya, belum nyampe. Iya, diangkat menjadi khalifah, ceritanya belum selesai, kan seperti itu. Ya, mudah-mudahan tetap senantiasa mendengarkan kisah Umar bin Khattab. Jadi kalau kita sampaikan sekarang udah di end duluan dia, udah berakhir duluan dia. Nah, tapi yang jelas nggak ada masalah kita jawab. Yang membunuh, yang menikam Umar itu Abu Lu'lu' Fairuz al-Majusi, seorang Majusi. Dan beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang membunuhnya itu bukan dari kalangan kaum muslimin. Dan sebelum terbunuh,
Ya, sebelum terbunuh, Umar bin Khattab pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah. Apa doanya? Kita tunggu tayangan selanjutnya insyaallah. Masya Allah, nanti insya Allah di episode di episode akhir berarti Ustaz, Iya. akhir tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu insya Allah. Baik Ustaz, mungkin sebagai penutup aja Ustaz, karena tadi sudah disinggung bagaimana supaya kita ini kaitannya dengan kaula muda kita tentunya kan Ustaz, dan kita semua yang mendengarkan podcast ini tentunya kita juga ingin memiliki rasa takut sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang soleh terdahulu termasuk Nabi dan para sahabatnya gitu kan Ustaz. Dan di awal tadi di segmen awal Umar bin Khattab itu kan radhiyallahu anhu sering dikaruniai ilham tadi Ustaz. Orang yang diberi ilham. Apakah hal ini juga bisa dimiliki oleh kita kaula-kaula muda atau para pendengar podcast juga para pemirsa Rosyad TV ini, atau kita juga dibutuhkan misalnya terhadap suatu keputusan kan kadang kita yang ada juga yang namanya tadi firasat. Ya, Ustaz. Atau kita tetap dituntut untuk bermusyawarah atau seperti apa Ustaz? Nah, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya pada diri kita ada penasihat. Ya, penasihat itu adalah firasat. Dan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Nah, firasat ini bukan sesuatu yang bisa kita ucapkan. Ya, kita tidak bisa berandai-andai. Tapi seperti itulah kondisinya. Ya, seperti itulah kondisinya yang membawa kita untuk melakukan atau mengatakan sesuatu itu firasat. Ya, berbeda dengan zon. Ya, kalau zon itu kan bisa kita menurut persangkaan saya seperti ini. Itu beda. Ya, zon itu kita ucapkan. Ya, zon itu kita kata-katakan seperti. Adapun firasat dia muncul dengan sendirinya. Dan ini hanya berlaku bagi siapa? Orang yang memiliki keimanan, hatinya bersih. Dan itu ternyata dimiliki oleh Umar bin Khattab. Jadi siapapun bisa memilikinya dengan catatan apa? Hendaknya dia memperbaiki keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu keadaan misalnya seperti ini, kita bukan zon. Tapi tatkala kita sudah melihat orang, ya, tatkala sudah melihat orang, kita nggak bisa mengatakan apapun. Tapi ada sesuatu yang terpendam di dalam hati kita. Ya, kita tidak bisa mengatakan kepada orang lain, orang itu sepertinya seperti inilah. Nah, itu terkadang masuk kepada zonnya. Tapi kita sudah bisa melihat, akhirnya kita tinggalkan orang tersebut. Dan itu bisa tersingkap setelah terjadi, oh ternyata memang benar, firasatnya itu benar, bahwasanya orang itu ya seperti ini, dan seperti itu dia. Nah, ini bisa dimiliki bagi orang yang beriman, yang mereka senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabat. Nah, seperti itu dia. Kemudian dalam suatu hal ketika kita mengambil keputusan, apa yang harus kita lakukan? Nabi kita SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak menyesal orang-orang yang bermusyawarah dan tidak akan merugi orang-orang yang melakukan istikharah. Dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah musyawarah, kemudian yang kedua adalah istikharah, artinya meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu keadaan, misalnya apakah itu pekerjaan, kemudian menetapkan jodoh, ataupun kita ingin membeli sesuatu yang kita ragu misalnya, kita butuh musyawarah kepada orang yang lebih paham, kita musyawarah. Nah, setelah itu belum juga kita dapatkan, silahkan kita untuk apa? Melakukan istikharah. Nah, setelah itu keputusannya itulah yang Allah tetapkan. Nah, demikian. Jangan kita mengikuti keinginan kita. Dan boleh jadi keinginan kita ini salah. Apalagi kita yang banyak melakukan kemaksiatan, kan seperti itu dia. Dan boleh jadi itu bukan firasat kebenaran. Ya, boleh jadi itu hanya sebatas hawa nafsu saja. Maka lebih tepatnya kita bermusyawarah kepada orang-orang yang ahli, kemudian sembari kita melakukan istikharah. Ya, kita kembalikan pilihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Allah a'lam. Sekalipun itu untuk menentukan jurusan kuliah kita ya Ustaz. Sekalipun itu. Jadi diskusi kepada orang yang memang yang pertama orang tua kita. Karena yang paling penting di sini adalah orang tua kita ridho nggak dengan jurusan yang kita ambil. Karena penting, ridho dari orang tua itu penting. Ya, supaya apa? Kemudahan kita di dalam melaksanakan kuliah kita. Karena terkadang orang tua nggak ridho, akhirnya kuliah kita berantakan, kan seperti itu. Jadi musyawarah dengan orang tua, kemudian orang-orang yang kita anggap dia punya pengalaman lebih dan seterusnya, baru ketika masih bimbang juga silahkan kita minta pilihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian.
Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakallah. Dan dengan demikian para pemirsa Rosyad TV juga para pendengar radio streaming dan mengaji, berakhir sudah pertemuan kita di episode kali ini tentang sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya masih akan membahas episode keutamaan Umar bin Khattab yang berikutnya ya Ustaz radhiyallahu anhu insyaallah. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.